Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisi soal jawaban ujian manajemen proyek ujian tengah semester. Nama saya Muhammad Rizky, nomor NIM saya 17010330. Saya akan menjawab soal yang pertama. Yang soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen proyek. Jadi manajemen proyek itu adalah suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan insentif sejak pertengahan abad ke-20 menghadapi kegiatan khusus berbentuk proyek. Jadi agar ini tujuan kegiatan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Jadi efektif dalam hal ini adalah di mana hasil penggunaan sumber, daya, dan kegiatannya sesuai dengan sasarannya yang meliputi kualitas, biaya, waktu, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu soalnya jelaskan proses manajemen proyek. Jadi proses manajemen proyek itu yang pertama perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses yang meliputi upaya yang dilakukan dan menentukan strategi yang tepat untuk merealisasikan tujuan dan target suatu organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini suatu proses penyusunan struktur organisasi atau pembagian kerjanya mengenai taktik atau strategi yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan merupakan suatu fungsi jadi pengarahan ini suatu fungsi kepemimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang keempat itu pengendalian. Pengendalian merupakan sebuah mekanisme untuk memantau kemajuan dari proyek atau organisasi unit kerja terhadap tujuan atau target yang kemudian mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Hal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan siapa saja stakeholder proyek. Jadi stakeholder proyek itu merupakan yang pertama sponsor. Sponsor sebagai pihak yang memiliki proyek yang umumnya diwakili oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, tim proyek merupakan pihak yang melaksanakan proyek baik dari sisi pemberi kerja melaksanakan sisi pemberi kerja maupun menerima pekerjaan termasuk konsultan dari segala tingkatan jabatan dan keahlian. Yang ketiga yaitu pengguna. Pengguna merupakan pihak yang membeli, menggunakan atau memanfaatkan hasil dari suatu proyek. Yang selanjutnya pemasok atau subkontraktor merupakan pihak yang memiliki kepentingan bisnis untuk memasok barang dan atau jasa selama pelaksanaan proyek. Yang keenam, rekan bisnis merupakan pihak yang memiliki kepentingan bisnis apabila proyek tersebut siap atau selesai. Selanjutnya institusi keuangan. Institusi keuangan ini pihak mengendanai atau memberikan fasilitas keuangan lainnya untuk kelangsungan suatu proyek. Selanjutnya pemerintah baik pusat maupun daerah yang dengan kewenangannya dapat membuat regularisasi. Yang keempat, apa yang dimaksud proyek industri, manufaktur, dan proyek pengembangan produk baru. Jadi pengertian proyek industri manufaktur itu suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi bahan yang untuk siap dijual. Sementara proyek pengembangan produk baru yaitu strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama untuk memperbanyak kegunaan produk segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. 5. Sebutkan 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen puncak bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas suatu organisasi
Suatu organisasi tugasnya adalah merencanakan kegiatan dan strategi serta mengarahkan jalannya perusahaan. Yang kedua, manajemen menengah. Membawahi dan mengarahkan kegiatan manajemen lainnya, dan kadang langsung pada karyawan operasional sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Tugasnya adalah menggerakkan, memahami, dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, manajemen lini atau pertama atau manajemen ini tingkat paling rendah, bertanggung jawab melaksanakan keputusan dan rencana ditetapkan manajemen tingkat mencegah yang mencakup prosedur teknik, pengetahuan, dan keahlian di bidang khusus.